Padahal yang saya jual itu adalah produk dari supplier saya, tapi saya bisa menguasai pasar. Kenapa? Karena saya bisa tahu kapan produk ini akan habis, kapan produk ini saya bisa tahan. Kapan produk ini saya tampung dari supplier untuk saya bisa kuasai pasar. Halo semuanya, jumpa lagi. Saya akan mau sharing bagi teman-teman semua bagaimana cara supaya kita bisa cepat jago jualan online di marketplace agar produk yang kita jual itu mudah cepat laku. Nah, ada 7 hal yang harus kita pelajari, kita harus ketahui kalau kita mau jago jualan online supaya kita bisa mengetahui strategi apa yang akan kita gunakan, bagaimana segmen pasar kita, dan bagaimana mengembangkan produk yang sudah mulai laku di toko kita itu menjadi laris dan laku setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Yuk, teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Ada 7 hal yang harus kita pelajari kalau mau jago jualan online di marketplace. Yang pertama, kita harus tahu sistem atau cara kerja jualan online. Nah, dalam berjualan online, orang yang tidak memiliki produk itu juga bisa berjualan online. Ataupun yang memiliki produk sendiri juga bisa jualan online. Jadi kalau kita mau berjualan online, kita bisa sebagai dropshipper, bisa sebagai reseller, atau bisa sebagai produsen. Nah, dari 3 ini memiliki kelebihan, memiliki keunggulan masing-masing. Nah, masing-masing ini kita harus ketahui kalau kita mau berjualan online. Kita mau sebagai dropshipper, atau sebagai reseller, atau memang kita memiliki produk sendiri. Jadi kita harus sebagai produsen. Kita bisa ciptakan produk sendiri. Nah, itu juga akan lebih bagus. Nah, kalau kita memilih sebagai dropshipper, dropshipper itu berjualan online tanpa menyediakan stok di tempat kita. Jadi kita hanya menjual produk, gambar produk dari supplier, terus nanti kalau ada orderan, itu yang mengirim barangnya adalah supplier, tapi atas nama toko kita pengirimnya. Nah, itu adalah sistem kalau sebagai dropshipper. Nah, kalau reseller, sistemnya adalah kita harus menyediakan barang di tempat kita dari supplier, kita beli terlebih dahulu, ya kita keluarkan modal awal, kemudian kita jual di toko kita. Itu adalah sebagai reseller. Nah, kalau produsen adalah orang yang membuat produk sendiri. Jadi dia bisa ciptakan produk sendiri, create produk, kemudian dia jual langsung ke marketplace, ke end user. Jadi tanpa perantara sebagai distributor. Ataupun juga bisa mengait orang sebagai reseller atau sebagai dropshipper di tokonya. Itu juga bisa. Nah, dari 3 ini teman-teman harus pilih mau jualan online sebagai apa. Nah, yang kedua yaitu marketplace. Kita harus mengetahui marketplace di mana kita mau berjualan. Jadi dalam marketplace di Indonesia itu ada beberapa. Ada Tokopedia, ada Shopee, ya ada Lazada, ada Bukalapak, Blibli, Bineka, dan masih banyak marketplace lainnya. Dan semua marketplace ini kita harus ketahui, kita harus kuasai bagaimana segmen pasarnya. Karena kalau kita menjual produk di Tokopedia misalkan, kalaupun laris, belum tentu laris di marketplace lainnya. Jadi kita harus tahu di mana produk yang kita jual ini bisa laris. Maka untuk bisa mengetahui segmen pasar kita, kita harus mencoba satu persatu marketplace untuk berjualan di sana. Kita harus buka toko di semua marketplace yang ada. Itu akan lebih bagus dan pendapatan pun itu akan lebih banyak. Nah, setelah itu kita harus mengetahui user flow. Jadi kita harus mengetahui user flow-nya dulu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita bisa tahu user flow-nya seperti apa di setiap marketplace. Contoh di Tokopedia. Kira-kira kalau orang mencari sebuah produk, itu yang muncul itu produk seperti apa? Kriterianya seperti apa? Apakah dengan penjualan yang terbanyak? Apakah dengan ulasan yang bagus? Atau dengan iklan? Atau dengan cara apa? Bisa muncul produk tersebut. Karena ada ribuan orang yang berjualan di satu marketplace. Tidak hanya kita atau hanya ada ratusan, tapi ribuan orang berjualan. Maka untuk itu kita harus berebut untuk bisa tampil produk kita di halaman pertama. Maka kita harus tahu bagaimana apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka kita harus tahu dulu user flow-nya supaya kita bisa mengetahui strategi apa yang akan kita lakukan untuk bisa muncul produk kita di halaman pertama. Nah, itu untuk mengetahui user flow yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu kita harus tahu produk yang kita jual. Kalau kita memiliki produk, kita harus tahu spesifikasi dari produk yang kita jual ini supaya kita bisa menawarkan atau menjawab pertanyaan dari calon customer di toko kita.
Karena kebanyakan kalau kita mulai berjualan itu akan ada orang yang nanyakan tentang spesifikasi produknya seperti apa, ada varian warna apa saja, dan kita harus ketahui ini, dan bila perlu kita harus mengetahui apa manfaat dari produk yang kita jual supaya kita bisa mengedukasi para calon customer di toko kita supaya mereka tertarik untuk membeli produk di tempat kita. Kalau bila perlu kita tambahkan ulasan-ulasan dari pembeli sebelumnya jika memang kita memilikinya. Nah, ini adalah dari sisi produk, itu yang keempat. Nah, yang kelima yaitu dari sisi tren produk yang mulai terlaris di toko kita. Kita harus ketahui kira-kira di toko kita, contohnya di Tokopedia, produk apa yang bisa cepat laku, yang laris di toko kita itu. Supaya kita bisa mengembangkan dengan produk yang lainnya yang memang masih sejenis, masih satu kategori. Karena belum tentu kita menjual semua kategori produk itu bisa laku di toko kita. Misalkan toko saya salah satunya. Kalau saya menjual buku, belum tentu kalau saya gabung lagi atau baju atau produk lainnya itu bisa laku. Belum tentu bisa laku. Jadi karena yang terakhir di toko saya adalah buku, maka saya akan kembangkan dengan produk-produk buku lainnya. Ini juga harus kita ketahui. Nah, keenam yaitu strategi. Kita harus mengetahui strateginya kita bagaimana, karena strategi yang kita terapkan di toko atau di marketplace yang satu belum tentu bisa berlaku di marketplace lainnya. Kita harus mengetahui semua strategi di masing-masing marketplace di mana kita berjualan. Nah, untuk bisa mengetahui strategi, tentunya kita harus mengetahui dulu dari awal. Mulai dari sistem kerjanya tadi, jualan online seperti apa, kemudian marketplace di mana kita berjualan, user flow-nya seperti apa. Dari sini kita bisa mengambil strategi-strategi untuk kita bisa terapkan di toko kita masing-masing. Nah, yang kemudian yaitu pengalaman, yang ketujuh, yang terakhir. Nah, pengalaman juga penting. Kenapa? Karena dari pengalaman kita akan mengetahui celah dan bagaimana bisa menguasai pasar. Karena dengan historical orang ataupun pengalaman-pengalaman orang atau teori-teori yang memang sudah ada di buku, itu belum tentu kalau kita terapkan bisa terlaksana. Tapi kalau pengalaman kita sendiri dari beberapa kegagalan yang sudah kita coba, itu kita akan menemukan suatu titik di mana, oh, berarti kita harus melakukan ini. Seperti saya misalkan, bagaimana sih saya bisa mengatur stok di pasaran? Padahal yang saya jual itu adalah produk dari supplier saya, tapi saya bisa menguasai pasar. Kenapa? Karena saya bisa tahu kapan produk ini akan habis, kapan produk ini saya bisa tahan. Kapan produk ini saya tampung dari supplier untuk saya bisa kuasai pasar. Maka dari pengalaman-pengalaman saya berjualan online, akhirnya bisa saya tahu. Nah, makanya teman-teman jangan patah semangat kalau baru awal-awal berjualan tapi tidak laku produk yang dijual. Teruslah belajar, teruslah lakukan. Suatu saat kamu akan tahu strategi yang tepat untuk kamu lakukan itu kamu seperti apa. Sekian dulu dari video ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.